Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah Sobat Maya, akhirnya sampai juga kita ke video pembahasan saham IPO terakhir pada periode kali ini. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kelapa yang sebentar lagi akan listing di bursanya kita. Siapa lagi kalau bukan PT Indo Pureko Pratama dengan kode ticker IPPE. Nah sebenarnya saya tuh udah nggak mau bikin video IPPE ini karena menurut saya udah telat banget. Bisa jadi video ini baru tayang tanggal 2 atau tanggal 3 Desember yang notabene saat itu udah memasuki estimasi perkiraan masa offeringnya. Tapi karena ternyata banyak banget Sobat Maya yang request untuk saham IPPE ini, dan setelah saya cari tahu dan saya pelajari nih ya tentang perusahaan ini, ternyata memang saham ini menarik dan terlalu sayang untuk dilewatkan. Maka ya wes, saya bela-belain aja untuk bikinin video ini. Semoga aja isi pembahasan dari video IPPE ini enggak mengecewakan ya. Mungkin sehabis ini saya akan istirahat dulu atau bikin konten lain seperti konten GoTrade, Bibit, perencanaan keuangan, atau tentang berita terbaru nih yang lagi hot-hotnya yaitu penutupan kode broker, atau mungkin saya akan bahas tentang corporate action seperti reissue. Kemarin aja gara-gara ngejarin konten IPO ini, saya tuh jadi ketinggalan untuk bahas reissue-nya BBKP. Padahal menurut saya reissue-nya BBKP itu sangat menarik. Bikin konten IPO kalau misalnya jarang-jarang itu emang enak banget ya. Selain kita belajar, kita juga mengetahui sisi perusahaannya, peluang bisnisnya, dan lain-lain. Tapi kalau udah keseringan dan dikejar waktu, itu malah kayak Oke, bagi yang tertarik dengan saham IPO IPPE, semoga aja kalian senang dan terbantu dengan adanya video ini ya. Dan jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Jadi PT Indo Pureko Pratama atau nantinya saya sebut dengan IPPE didirikan pada bulan Maret 2019. Perusahaan yang masih tergolong baru banget. IPPE sendiri bergerak dalam industri pengolahan minyak buah kelapa. Nah, ada sedikit kemiripan ya dengan emiten yang baru aja listing di bursanya kita, yaitu Oils. Namun untuk produk yang dihasilkan oleh IPPE ini lebih bervariasi. Berikut adalah 4 produk yang diproduksi oleh IPPE. Yang pertama adalah Virgin Coconut Oil. Jadi Virgin Coconut Oil ataupun minyak kelapa murni merupakan hasil ekstraksi dari kelapa yang masih segar dan mengandung asam lemak baik yang bermanfaat untuk tubuh. Virgin Coconut Oil ini agak sedikit berbeda dengan minyak kelapa konvensional ya, karena VCO ataupun Virgin Coconut Oil ini dijual dengan harga yang premium. VCO diklaim dapat menurunkan kadar kolesterol dan juga obesitas. Permintaan akan produksi VCO ini sangat tinggi, tapi sayangnya kapasitas di dalam negeri itu masih rendah. Hal ini menjadi peluang bagi IPPE untuk terus menggenjot produksinya dengan tetap mempertahankan kualitas. Lalu produk yang kedua adalah Pure Coconut Oil. Nah, PCO ini biasanya digunakan untuk bahan baku minyak goreng ya. Lalu yang ketiga adalah Crude Coconut Oil. Nah, kalau produk ini, itu produk yang sama dengan yang dihasilkan oleh Oils ya. Jadi CCO ini digunakan untuk sebagai bahan baku untuk produksi barang-barang lainnya seperti sabun, minyak goreng, kosmetik, VCO, dan lain sebagainya. Lalu produk terakhir yaitu Copra Meal. Jadi Copra Meal ini mengandung protein yang tinggi dan saat ini digunakan sebagai bahan campuran untuk pakan hewani. IPPE saat ini memiliki pabrik yang berlokasi di Subang, Jawa Barat. Dan kedepannya IPPE berencana untuk membangun perkebunan kelapa di Kalimantan Tengah melalui entitas anak usahanya yang bertujuan untuk menjaga bahan baku. Jadi walaupun ada produksi ataupun permintaan yang banyak, itu produksi ataupun bahan bakunya tetap terjaga. Oke, tadi adalah sekilas background dari emiten berkode IPPE. Coba sekarang kita lihat siapa sih pemegang sahamnya. Oke, jadi untuk pemegang saham dari IPPE ini ada 10 ya Sobat Maya. Saya sebutin yang gede aja ya. Itu ada PT Lembur Sadaya Investama sebesar 45%. Lalu PT Sapi Hanean Pangan Lestari itu sebesar 40,47%. Lalu PT Sumber Sentosa Adikarya itu sebesar 7,78%. Dan PT Cipta Ihya Nusantara sebesar 3,08%. Lalu untuk struktur kepemilikan perseroan adalah sebagai berikut. Lewat struktur kepemilikan ini bisa kita ketahui bahwa pengendali ataupun ultimate beneficial owner dari IPPE ini adalah Bapak Asep Sulaiman. Lalu terkait dengan para pemegang sahamnya, ada yang menarik nih Sobat Maya. Apakah kalian ada yang tahu tentang saham BEPS yang baru melantai tahun ini?
BEPS ini adalah saham yang lumayan fenomenal. Harga final IPO-nya itu di harga penawaran terendah, yaitu di harga 100. Lalu kemudian setelah IPO, itu arah sampai 7 kali. Dan per hari ini, harga sahamnya itu udah di atas 3.000, alias udah naik lebih dari 30 kali. Lalu apa hubungannya antara IPPE dengan BEPS? Salah satu persamaannya adalah persamaan pemegang saham. Jadi Sugiarti, Shirley, dan juga Henry Lim adalah pemegang sahamnya dari BEPS juga. Hal ini sangat menarik bagi saya. Saya suka dengan saham yang ownernya memaintain harga dari sahamnya. Apakah IPPE akan seperti BEPS? Nggak ada yang tahu, tapi kemungkinan itu ada. Dalam IPO ini, sebanyak-banyaknya 1 miliar lembar saham atau mewakili 21,74% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Harga penawarannya sendiri berkisar antara 100 hingga 110, sehingga dana yang akan diraup dalam IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 110 miliar. Nantinya, dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah sekitar 61,88% itu akan digunakan untuk belanja modal dengan perincian sebagai berikut. Sekitar 40,83% akan digunakan untuk pembelian mesin. Lalu sekitar 34,84% akan digunakan untuk pembangunan pabrik. Lalu sekitar 24,33% akan digunakan untuk pembelian tangki stok. Lalu tujuan yang kedua adalah sekitar 38,12% itu akan digunakan untuk uang muka pembelian bahan baku, biaya operasional, dan juga biaya produksi. Nah, untuk tujuan IPO-nya ini bagus ya, tujuannya untuk ekspansi usaha. Nah, untuk jadwal IPO dari IPPE ini adalah sebagai berikut. Jadi, untuk masa penawaran awalnya itu adalah dari tanggal 18 hingga 25 November. Lalu untuk masa penawaran umumnya itu dari tanggal 2 hingga tanggal 7 Desember. Lalu untuk tanggal listingnya adalah pada tanggal 9 Desember 2021. Nah Sobat Maya, sorry banget, jadi video ini mungkin akan tayang di tanggal 2 atau 3 ya. Nah, jadi agak telat, ya udah telat sih sebenarnya, tapi masih ada waktu. Nah, semoga aja dengan adanya video ini, bagi yang belum memesan, ini bisa menjadi bahan pertimbangan ya. Apakah Sobat Maya akan memesan sahamnya IPPE ini atau enggak? Lalu coba kita lanjut melihat, siapa sih underwriter dari IPPE ini? Ternyata yang menjadi underwriter untuk IPO-nya IPPE ini adalah KGI Sekuritas Indonesia dan juga Mirae Asset Sekuritas. Untuk kinerja dari KGI Sekuritas Indonesia, udah saya bahas di video pembahasan IPO terakhir ya, yaitu di video OBMD. Sedangkan untuk YP ataupun Mirae Asset Sekuritas, karakteristiknya kalau misalnya bukan IPO jumbo ya, itu penjatahannya sedikit, tapi biasanya akan dibawa arah berhari-hari. Salah satu contohnya ya BEPS yang udah kita singgung tadi. Apakah IPPE ini akan bernasib sama? Kita harapkan sih seperti itu ya. Oke, kita lanjut melihat laporan keuangannya. Di laporan keuangan, karena IPPE ini baru berdiri di tahun 2019, maka ya tentu saja kita baru bisa melihat datanya itu dari 2019 ya. Dari sisi aset, terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Dari total aset sejumlah 10,4 miliar di akhir tahun 2020, bertumbuh menjadi 187,9 miliar di 31 Agustus 2021. Peningkatan aset ini disebabkan karena adanya peningkatan modal untuk tujuan akuisisi lahan di Subang sebagai pabriknya IPPE, lalu juga untuk akuisisi tanah di Kalimantan Tengah yang digunakan untuk pembangunan perkebunan kelapa. Coba kita lanjut melihat dari sisi liabilitasnya. Dari sisi liabilitas ini nggak ada hutang bank sama sekali ya. Komponen terbesar itu adalah hutang pajak. Jika kita melihat aset dan liabilitas, maka ekuitas dari IPPE ini pasti akan besar sekali. Bisa kita lihat bahwa dari sisi ekuitas, per tahun 2019, ekuitas IPPE itu hanya sebesar 5,1 miliar. Tapi, per 31 Agustus 2021, ekuitas IPPE sudah menjadi 183 miliar. Peningkatan yang luar biasa ya. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, maka IPPE ini dapat dijadikan salah satu pilihan. Jika kita melihat dari sisi rasio hutang dan juga sektor usaha, maka IPPE ini jelas masuk ke dalam daftar efek syariah. Oke, kita lanjut melihat laporan laba ruginya. Bisa kita lihat bahwa laba perseroan juga meningkat secara signifikan. Laba sebesar 200 juta di akhir 2019 meningkat hampir 7 kali lipat menjadi 1,3 miliar di akhir tahun 2020.
Sebenarnya hal ini biasa aja ya, karena memang laba di tahun 2019 itu yang masih kecil banget. Wajar sih karena perusahaan itu baru berdiri di bulan Maret 2019 dan baru mulai beroperasi per Mei 2019. Dan jika kita lihat di sini, maka laba di tahun 2021 ini akan jauh melebihi laba di tahun 2020. Dan dari sisi penjualan pun, perusahaan selalu mencatatkan pertumbuhan dalam 2 tahun terakhir ini. Nah, dengan kinerja IPPE yang terus bertumbuh, kira-kira valuasinya di harga IPO mahal nggak ya? Oke, daripada bertanya-tanya, langsung aja kita hitung PER dan PBV-nya. Nah, kalau kita lihat dari tabel berikut, valuasi IPPE ini secara PER sangat mahal ya, sebesar 180,5 kali. Sedangkan PBV-nya tergolong standar di 1,72 kali. Tapi kalau kita memperhitungkan pertumbuhan usaha IPPE, maka bukannya nggak mungkin 2 atau 3 tahun lagi, valuasi dari IPPE ini akan lebih menarik. Nah, karena IPPE ini paling mirip dengan Owels dari sektor kegiatan usaha, maka coba kita bandingkan ya dengan valuasi Owels pada saat IPO. Jadi di sini saya udah hitung juga nih valuasi untuk Owels pada saat dia IPO. Bisa kita lihat di sini Sobat Maya, secara PBV keduanya tuh memiliki nilai yang hampir sama. Tapi secara PER itu sangat jauh berbeda. PER-nya Owels itu hanya sebesar 16,92 kali. Sementara IPPE ini 180,5 kali. Nah, untuk Owels sendiri, pada saat IPO, dia tuh berhasil arah sampai 4 kali. Nah, harganya pas 4 kali arah itu ada di 655. Nah, jadi begitu saya hitung nih di harga 655, valuasi dari Owels adalah sebagai berikut. PER-nya itu ada di 41,04 kali dan PBV-nya di 3,96 kali. Nah, di sini saya coba untuk menyamakan PBV-nya antara Owels dengan IPPE. Jadi kalau berandai-andai aja nih, kalau misalnya IPPE bisa menyamai valuasinya Owels secara PBV ya, pada saat arahnya itu 4 kali, kira-kira valuasi IPPE di berapa ya? Nah, kalau misalnya kita samakan nih valuasinya secara PBV di Owels itu 4 kali arah, maka IPPE ini akan bernilai di 252. Itu kalau PBV-nya disamakan dengan Owels pada saat 4 kali arah ya. Apakah bisa sama? Mungkin aja, selama ada bandar yang mau naikin. Oh iya, perbedaan lain antara Owels dengan IPPE adalah Owels ini punya waran, sementara IPPE enggak. Nah, dari tadi udah banyak banget yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kinerja IPPE dari pertama kali berdiri di tahun 2019 hingga saat ini di tahun 2021 itu terus bertumbuh. Dengan adanya penambahan dana IPO untuk ekspansi usaha, tentu saja kinerja dari IPPE ini akan terus bertumbuh ke depannya. Mungkin aja saat ini IPPE hanyalah sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Tapi kalau perusahaan terus-menerus fokus untuk mengembangkan usahanya, melakukan ekspansi usahanya, bukannya nggak mungkin. Di masa mendatang, suatu hari nanti, IPPE ini akan menjadi perusahaan yang besar berskala internasional. Kesimpulan yang kedua, valuasi IPPE secara PER itu udah mahal banget. Tapi secara PBV itu masih tergolong standar dan masih ada ruang untuk bertumbuh. Bagi yang menganut value investing, tentunya IPPE ini belum menarik. Tapi yang menganut growth investing, tentunya IPPE ini sangat menarik. Kalau saya sendiri, yang mana aja boleh deh, yang penting ujung-ujungnya cuan. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya IPPE ini adalah HD dan juga YP. Kinerja kedua underwriter ini dalam mengawal saham IPO untuk momentum jangka pendek menurut saya sangat menjanjikan. YP sendiri saya lihat jika IPO-nya itu bukan IPO jumbo, itu akan selalu memberikan kita cuan. Cuma ya gitu, biasanya penjatahannya pelit. Semoga aja di IPPE ini, penjatahannya bisa bikin investor lebih senang. Kesimpulan yang terakhir, seperti pada IPO lainnya, saya akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Namun, di IPO-nya IPPE ini, saya nggak akan pasang trailing stop. Saya akan jual ketika sahamnya itu udah nggak ditutup dengan arah, ataupun mungkin malah closing di zona merah. Tentu saja akan ada resiko nih, kalau misalnya kita terkunci di ARB, lalu turun berjilid-jilid.
Tapi saya sendiri melihat potensi cuan di IPPE ini lebih besar. Terlebih harga penawarannya itu di bawah 200 perak. Yang berarti arah satu kali aja itu udah naik 35%. Nah, sedikit reminder nih untuk Sobat Maya. Jangan karena saya bilang ada sedikit kemiripan dengan BEPS, lalu Sobat Maya all in nih di saham IPPE ini. Jangan ya. Ingat kalau pasar saham itu nggak ada yang pasti. Bisa aja IPPE malah ARB di hari pertamanya listing. Jadi pastikan untuk order sesuai dengan resiko yang bisa Sobat Maya tanggung masing-masing ya. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya update di tab community pada saat masa offering ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO IPPE. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk Sobat Maya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah Sobat Maya nantinya akan membeli saham IPPE ini atau enggak? Bagi yang merasa terbantu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.